Bab 931, Perpustakaan Titan. Sejauh yang diketahui Si Feng, seharusnya hanya ada satu jalan keluar menuju tahap ketiga sidang masuk. Arai teleportasi emas yang tiba-tiba muncul jauh lebih kuat daripada arai di tengah alun-alun. Kepadatan mana di sekitar setiap arai teleportasi membuatnya menjadi jelas. Dengan perkembangan baru ini, tim beralih ke Si Feng dan bertanya, "Pemimpin, haruskah kita pergi dan melihatnya?" Sebelumnya, mereka telah menyaksikan tim Perles menggunakan susunan teleportasi pusat untuk meninggalkan plaza. Sekarang setelah yang lain muncul, mereka tidak tahu apakah arai teleportasi itu adalah jebakan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka di sini. Mungkinkah itu hadiah spesial untuk bunuh pertama? Si Feng merasa itu sangat mungkin. Ketika dia telah membunuh Raja Korosi di masa lalu, tidak ada fenomena seperti itu terjadi. Tentu saja, ketika dia membunuh Sailu Tiban saat itu, tim lain telah menggerebek Grand Lord berkali-kali sebelumnya. Adapun arai teleportasi emas menjadi jebakan, itu tidak mungkin. Lagi pula, mengungkapkan jebakan setelah pemain mengalahkan stage boss akan terlalu curang. Arai teleportasi kemungkinan besar adalah sejenis hadiah. Mari kita pergi untuk menyelidiki. Pada akhirnya, Si Feng memutuskan untuk memeriksanya. Di bawah perintah Si Feng, tim mendekati susunan teleportasi emas. Karena tidak ada monster yang berani mendekati arai, mereka memiliki waktu yang mudah untuk mencapainya. Seketika Si Feng melangkah ke arai teleportasi, pikirannya terasa lebih jernih dari sebelumnya. Selain itu, penggemar Brimming with Energy telah muncul di jendela statusnya. Suara notifikasi sistem tiba-tiba mencapai telinganya. "Sistem, kamu telah menemukan arai sihir teleportasi ke perpustakaan Titan." Benar saja, itu adalah hadiah kill pertama. Si Feng sangat gembira ketika mendengar pemberitahuan sistem. Ada dua manfaat utama untuk mengunjungi kota Titan. Yang pertama adalah bahwa para pemain lifestyle dapat menggunakan lokakarya Titan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang lainnya adalah perpustakaan Titan, yang semua pemain impikan jelajahi. Secara umum, untuk pemain yang mencari perpustakaan Titan, pertama-tama mereka perlu mencapai tahap ketiga dan kemudian mengambil jalur ke perpustakaan. Namun, sementara jalur itu juga akhirnya akan mengarahkan pemain ke kota Titan, secara signifikan lebih sulit daripada jalur yang mengarah ke kota Titan secara langsung. Pemain biasanya memilih opsi yang terakhir untuk memastikan slot pintu masuk kota Titan mereka. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa mendapatkan pembunuhan pertama dari Raja Korosi akan mendapatkan manfaat seperti itu juga. Setelah itu, Si Feng berjalan menuju pusat arai teleportasi dan mengaktifkannya. Semua orang langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan lenyap. Setelah tim menghilang, susunan teleportasi emas memudar juga, diam kembali ke alun-alun yang luas. Tahap ketiga sidang masuk terdiri dari jalur sempit. Hampir 3 orang bisa berjalan, berdampingan, menyusuri jalan setapak. Sementara itu, jurang maut berjajar di setiap jalur di kedua sisi. Jika seorang pemain jatuh dari jalurnya, bahkan tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali. Mereka akan langsung didiskualifikasi dari ujian masuk. Selain dari jalur berbahaya ini, ada kelompok besar monster kelelawar yang terbang di udara yang sering melengkingkan serangan gelombang suara. Jika pemain tidak berhati-hati dan gagal menghindari serangan ini, mereka dapat jatuh ke kematian mereka. Ketika tim Perles tiba di sini, mereka langsung dilemparkan ke dalam pertempuran sengit. Monster kelelawar terlemah di sini adalah elit khusus, dengan banyak menjadi kepala suku. Bahkan ada level 45 Lord peringkat Bad Kings. Ketika kelelawar ini menangkap pemain, mereka segera melemparkan mereka ke jurang. Monster kelelawar ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang korosif. Fakta bahwa para pemain akan didiskualifikasi jika mereka jatuh dari jalurnya sangat keras. "Gunakan bom suara," teriak Perles ketika dia melihat monster kelelawar berkumpul di sekitar mereka. Melawan monster biasa, sound bombs tidak terlalu efektif. Bom-bom itu hanya mengeluarkan bunyi berisik yang mengganggu monster. Namun, melawan monster kelelawar, efek bomnya sangat besar. Satu ledakan akan menakuti monster-monster ini, mencegah mereka mendekat untuk waktu yang singkat. Perles telah secara khusus menyiapkan item ini untuk berurusan dengan monster kelelawar. Selama percobaan kedua, timnya benar-benar tidak berdaya melawan monster kelelawar. Dari waktu ke waktu, Bad King akan terbang melewati, meraih dan melemparkan anggota tim mereka ke dalam jurang. Bahkan sebelum mereka mencapai titik tengah, seluruh tim telah jatuh ke kematian mereka. Di bawah komando Perles, anggota tim mengeluarkan sound bombs mereka dan melemparkannya ke monster kelelawar yang berkelompok. Ledakan itu membuat kelelawar yang ketakutan menjauh. "Bergerak lebih cepat, gunakan bom suara dengan hemat," teriak Perles buru-buru. Meskipun sound bombs sangat efektif, mereka sangat jarang. Bahkan dengan menggunakan kekuatan guild mereka, mereka hanya berhasil mendapatkan sedikit persediaan. Jika mereka tidak menghemat bom mereka, mereka tidak akan berhasil melewati jurang berliku ini. Sementara itu, di jalur lain menuju kota Titan,
Si Feng dan yang lainnya tiba-tiba muncul di depan benteng kuno yang menjulang tinggi. Benteng kuno menjulang lebih dari 1000 meter. Bangunan itu sendiri tampak seperti gunung. Penjaga NPC level 200 berdiri di depan gerbang besi benteng. Dua NPC ini tingginya lebih dari 10 meter. Ketika NPC ini melihat Si Feng dan yang lainnya, mereka memblokir gerbang dengan tombak mereka. Ini adalah perpustakaan Great Titan, orang luar tidak diizinkan masuk. Salah satu penjaga NPC dengan dingin memberitahu para pemain saat dia melirik Si Feng dan yang lainnya. Jika kamu ingin masuk, kamu harus lulus ujian kami. Anggota tim terkejut ketika mereka melihat perpustakaan Titan. Sejauh ini, itu adalah perpustakaan terbesar yang pernah mereka lihat di domain dewa. Para pemain tidak asing dengan perpustakaan domain dewa. Itu terutama berlaku untuk pemain kelas sihir. Semua pemain kelas sihir yang ingin berlatih dan meningkatkan teknik merapal mantra mereka atau mempelajari mantra baru umumnya melakukannya di perpustakaan. Namun, mendapatkan masuk ke perpustakaan kota NPC adalah hal yang sulit. Seseorang biasanya perlu menjadi bangsawan atau teman dari bangsawan NPC kota untuk mendapatkan akses. Selain mengizinkan pemain mempelajari mantra, tujuan terbesar perpustakaan adalah pengumpulan informasi. Sebenarnya, pemain dapat menemukan informasi tentang banyak pencarian di domain dewa di perpustakaan. Misalnya, informasi yang Youlan miliki tentang kota suci Titan tersedia di perpustakaan di kota-kota NPC. Namun, perpustakaan di domain dewa bervariasi dalam ukuran. Setiap perpustakaan juga berisi informasi yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai serikat besar biasanya membuat departemen intelijen mereka sendiri secara khusus untuk mengumpulkan informasi dari berbagai perpustakaan dan menyusun basis data informasi mereka sendiri. Ini membuatnya lebih mudah bagi anggota geng mereka untuk menemukan informasi tentang pencarian mereka. Adapun Si Feng, yang memiliki gelar Hunter Iblis, ia dianggap sebagai Nobel dunia dalam domain dewa. Karenanya, dengan memanfaatkan hak istimewanya sebagai World Nobel, ia telah memimpin anggota Zero Wing ke berbagai perpustakaan milik God. Sayangnya, gelar Demon Hunter hanya memberinya akses ke perpustakaan di kota-kota NPC biasa, itu tidak memberinya akses ke perpustakaan kerajaan dan ibu kota kekaisaran. Pemain harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan pintu masuk. Meski begitu, informasi yang dikumpulkan Zero Wing bahkan lebih komprehensif daripada guild kelas 1. Kami akan menerima tes, Si Feng mengumumkan saat ia melangkah maju. Sangat baik, kamu hanya memiliki satu peluang. Jika kamu lulus ujian, kamu dapat belajar dari perpustakaan kami. Petik 2. Bab 932, Keuntungan Pemain Tingkat 1. Ketika tim mendengar bahwa mereka bisa memasuki perpustakaan Titan jika mereka lulus ujian, kegembiraan mewarnai ekspresi mereka. Kelas magis tim sangat bersemangat, mata mereka menyala saat mereka lapar untuk memasuki perpustakaan sesegera mungkin. Semuanya, istirahatlah. Pastikan kamu dalam kondisi puncak sebelum kamu menantang tes, Si Feng menginstruksikan timnya. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk lulus ujian. Jika mereka gagal, mereka tidak akan mendapatkan akses ke perpustakaan, mereka hanya akan menemukan kesempatan lain untuk mengikuti tes ketika mereka melewati persidangan lagi. Namun, akan jauh lebih sulit untuk mencapai perpustakaan Titan waktu berikutnya. Sementara Si Feng percaya diri dalam memimpin semua orang ke kota Titan, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk perpustakaan Titan. Di masa lalu, banyak pemain independen memilih untuk mengambil tes perpustakaan setiap kali mereka mendapatkan izin. Namun, karena mencapai perpustakaan Titan lebih sulit daripada jalur langsung ke kota Titan, sangat sedikit pemain yang lulus ujian. Meski begitu, semua orang ingin mencoba. Ini semua karena pemain bisa belajar keterampilan yang sangat langka di perpustakaan Titan. Keterampilan langka ini dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain secara signifikan. Sebagai contoh, ledakan api Si Feng adalah salah satu keterampilan yang langka. Selain itu, keterampilan ini umumnya tidak memerlukan kemahiran untuk naik level, hanya EXP. Oleh karena itu, seorang pemain dapat membuang sejumlah besar EXP ke leveling keterampilan ini selama momen penting dengan harapan mengubah situasi di sekitar. Tesmu sederhana. Karena kamu semua kelas tier 1, kamu hanya perlu membunuh kepala suku tingkat yang sama dalam waktu tertentu. Jika kamu gagal mengalahkan lawanmu dalam waktu yang ditentukan, kamu gagal dalam ujian. Setelah NPC Titan selesai menjelaskan, tombak di tangannya bergetar. Tiba-tiba, sebuah arai sihir emas dengan radius 5 yard muncul tak jauh. Itu arena kamu. Ketika kamu siap untuk mengikuti tes, cukup melangkah ke dalam arai, kata Titan NPC sambil menunjuk ke arai sihir emas. NPC kemudian terdiam saat dia melanjutkan menjaga gerbang yang tertutup. Ketika anggota tim mendengarkan aturan tes, mereka mengerutkan kening. Pakar biasa tidak bisa solo seorang kepala suku dari tingkat yang sama, belum lagi melakukannya dalam waktu yang terbatas. Karena sistem telah menempatkan batas waktu pada tes, jelas bahwa para pemain tidak akan lama.
Cukup masukkan arai ketika kamu siap, kata si Feng. Dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi semua orang yang tertekan. Pada kenyataannya, pemain tier 1 mendapat manfaat ketika mereka datang ke sini. Ketika pemain tier 2 mengambil tes, mereka harus solo High Lord dari tingkat yang sama, monster itu 2 peringkat lebih tinggi. Dibandingkan dengan ketua tertinggi, seorang kepala suku tampak lucu. Setelah mengatakan itu, si Feng memasuki arai sihir. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Setelah menyaksikan si Feng memasuki ujian, sisa tim melangkah ke arai sihir juga. Bahkan jika mereka tidak percaya diri untuk berhasil, mereka harus berusaha. Setelah pemain memasuki arai sihir emas, mereka diangkut ke ruang yang aneh. Ketika si Feng membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah berteleportasi ke padang rumput terbuka yang luas tanpa akhir yang terlihat. Sementara itu, 200 yard darinya tergeletak badak menyala yang tingginya lebih dari 5 meter. Badak merah. Elemental Being, Chieftain. Level 43 HP 400.000 per 400.000. Monster tes perpustakaan memiliki HP jauh lebih sedikit daripada kepala suku biasa. Maksud dari tes ini adalah untuk melihat apakah pemain bisa menghadapi monster ini secara langsung. Saat si Feng bersiap untuk mendekati badak, dia mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, kamu punya 10 menit untuk menyelesaikan pertempuran. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan pertempuran dalam waktu yang ditentukan, kamu akan ditransfer secara otomatis dari instans ini. Sistem memberi pemain 10 menit? Itu benar-benar menguntungkan pemain tier 1. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ketika pemain tier 2 menantang tes, mereka hanya punya 20 menit. Namun, monster mereka adalah ketua tertinggi. Tanpa membuang waktu, si Feng berjalan menuju badak Crimson. Ketika si Feng hanya 70 meter jauhnya dari badak Crimson, kepala suku menemukan kehadirannya. Segera, ia mendengus nyala api dari lubang hidungnya dan menginjak tanah dengan marah. Kemudian dibebankan pada si Feng. Ketika bergerak, itu bergemuruh seperti truk yang melaju kencang. Melihat ini, si Feng mengaktifkan Flame Burst. Dengan langkah-langkah ringan, ia dengan mudah menghindari tuduhan badak Crimson dan memotong punggung sang kepala suku. Peng, serangan itu mengirim badak terbang lebih dari selusin meter. Ketika menabrak tanah, itu mengeluarkan tangisan sedih. Kerusakan minus 28.167 poin muncul di atas kepalanya. Si Feng kemudian mengaktifkan langkah diam dan muncul di belakang badak Crimson. Dia mengayunkan pedangnya pada kepala suku, setiap tebasan menyisakan luka yang dalam. Tiba-tiba, serangan si Feng memicu efek Lightning Killing Ray. Dikombinasikan dengan efek Flame Burst, serangan itu menghasilkan minus 67.846 kerusakan. Sebelum si Feng menggunakan semua jumlah serangan Flame Burst, badak merah Crimson terbakar, menghilang dari padang rumput dan meninggalkan token besi hitam. Token adalah bukti yang diperlukan yang dia butuhkan untuk memasuki perpustakaan Titan. Sistem, selamat, kamu telah membunuh badak Crimson. Sisa waktu, 9 menit 52 detik. Sistem, kamu akan kembali dalam 5 detik. Tolong siapkan. Setelah si Feng mengambil token, dia diam-diam menunggu teleportasi dari peta ini. Baginya, tes perpustakaan bukanlah tantangan sama sekali. Dia sudah lama melampaui kepala suku dari tingkat yang sama dalam hal kekuatan. Bahkan tanpa teknik khusus, ia dapat dengan mudah membunuh kepala suku biasa dengan tingkat yang sama, belum lagi seorang dengan HP yang lemah. Di depan perpustakaan Titan, banyak anggota masih mempersiapkan diri secara mental. Ketika sesosok tiba-tiba muncul dalam susunan emas, mereka berbalik untuk melihat. Apa, seseorang sudah selesai? Hanya beberapa detik. Apakah monster itu membunuh mereka? Mereka yang belum mengikuti tes belum tumbuh lebih gugup. Namun, ketika mereka si Feng muncul, rahang mereka jatuh. Bukankah dia terlalu cepat? Tidak satupun dari mereka yang meragukan bahwa si Feng telah lulus ujian. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa. Namun, dia telah menyelesaikan tes dengan sangat cepat. Bahkan 20 detik telah berlalu sejak dia memasuki arai. Itu adalah kepala suku yang mereka bicarakan. Bos pesta dungeon. Ini bukan monster biasa yang biasanya mereka pelihara. Kenapa kalian belum mengambil tes? Si Feng melirik kelompok sebelum gerbang. Ada lebih dari 2 lusin pemain yang belum mengikuti ujian, dan mereka semua adalah bawahan Youlan. Dia kemudian menasehati mereka, santai. Tes ini tidak sesulit yang kamu bayangkan. Meskipun monster itu memang seorang kepala suku, HP-nya telah berkurang. Bawahan Youlan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan dengan HP yang berkurang, seorang kepala suku masih seorang kepala suku. Namun si Feng berbicara seolah-olah itu adalah beberapa gerombolan acak yang terlalu mudah untuk disembelih. Tak lama setelah si Feng kembali, Fire Dance melangkah keluar dari arai sihir juga. Setelah itu, satu pemain demi satu muncul. Mengapa ada begitu banyak orang di depanku?
Ketika Bloodsucker kembali, dia melihat sekelompok besar sudah berdiri di depan gerbang besi. Bahkan Valet Cloud ada di antara mereka. Dia bingung. Dia bisa menerima dealer kerusakan seperti monster seperti si Feng, Fire Dance, dan White Knight menyelesaikan tes lebih cepat darinya. Tapi Valet Cloud adalah seorang ulama. Dia hanyalah seorang tabib. Bab 933, Grand Wizard. Semakin banyak orang yang kembali dari tes mereka, perbedaan antara sisi Zero Wing dan sisi Overwhelming Smile menjadi sangat jelas. Pada akhirnya, 21 dari 30 anggota Zero Wing telah menyelesaikan tes. Adapun 50 anggota Smile luar biasa, hanya 15 yang telah lulus. Semua anggota AU dan Raven telah menyelesaikan tes. Mengapa Zero Wing memiliki banyak pakar? Youlan terkejut ketika dia melihat berapa banyak pemain dari sisi Zero Wing telah lulus. Meskipun dia tahu bahwa ada celah besar di antara tim mereka, dia tidak menyadari betapa besarnya kesenjangan itu. Youlan bukan satu-satunya orang yang terkejut. Bahkan seorang ahli seperti Warwolf pun tercengang. Mereka telah membentuk tim mereka oleh para ahli perburuan liar dari berbagai sumber. Secara keseluruhan, tim mereka bisa menyaingi pasukan utama bahkan kelas 1. Di sisi lain, Zero Wing hanya berkembang di Star Moon Kingdom, namun mengenai kualitas dan kuantitas para ahli, tim Zero Wing jauh lebih unggul dari mereka. Karena semua orang telah menyelesaikan tes, mereka yang tidak lulus akan menunggu di pintu masuk. Mereka yang lewat bisa menuju ke dalam, kata si Feng sambil melihat ke arah tim. Dia telah merasakan Youlan dan kebingungan kelompoknya. Namun, dia hanya tersenyum melihat tindakan mereka. Dia kemudian mengatur agar semua orang memasuki perpustakaan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Zero Wing untuk melampaui guild tingkat pertama dalam hal jumlah ahli. Guild kelas 1 telah berkembang di dunia game virtual sejak lama. Selain itu, geng ini tidak terbatas pada pengembangan hanya di satu negara, tetapi banyak. Dalam hal jumlah anggota, mereka melebihi Zero Wing berkali-kali. Zero Wing tidak cocok untuk mereka. Satu-satunya keunggulan Zero Wing atas guild ini adalah jumlah ahli tingkat atas mereka. Ini juga mengapa si Feng ingin berkembang di negara lain. Hanya ada begitu banyak ahli tingkat atas di kerajaan Star Moon. Kecuali jika mereka memelihara sendiri, mereka tidak dapat terus membangun kekuatan para ahli tingkat atas. Selain itu, mereka perlu merekrut lebih banyak pemain ahli elit dan biasa. Setelah itu, di bawah pimpinan si Feng, semua yang lulus tes mulai memasuki perpustakaan Titan satu demi satu. Perpustakaan Titan relatif kuno di domain dewa. Itu jauh lebih tua dari perpustakaan kerajaan atau kekaisaran manapun. Perpustakaan-perpustakaan itu tidak dapat dibandingkan dengan informasi yang dikandungnya. Tiba-tiba seorang pria berjubah abu-abu dengan wajah buram muncul di depan tim dan berkata, "Petualang muda, selamat datang di perpustakaan Titan. Aku Warren, manajer di sini." Warren bukan Titan. Ia seukuran dengan manusia biasa. Seolah-olah dia adalah robot, dia berbicara tanpa emosi. Namun, begitu pria ini muncul, semua orang merasa seolah-olah mereka mati lemas. Aura kuat Warren membuat para pemain ini tak berdaya. Meskipun mereka tidak dapat secara akurat menebak kekuatan pengelola perpustakaan, mereka tidak meragukan bahwa lelaki itu dapat mengakhiri hidup mereka semudah meniupkan lilin. Si Feng, bagaimanapun, tahu persis betapa kuatnya Warren. Dia adalah Grand Wizard tingkat 5. Selain itu, Warren bukan kelas tier 5 biasa. Dia adalah seorang Grand Wizard yang telah menguasai keempat elemen utama. Seorang Grand Wizard dengan penguasaan atas 2 elemen sudah mengesankan. Pemain tier 5 umumnya hanya menguasai 1 elemen, dan itu sangat sulit untuk menguasai elemen lainnya. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, bencana telah menimpa kota Titan. Dan hanya terima kasih kepada manajer Warren bahwa bencana ini telah dikurangi. Warren telah bertarung melawan 3 monster abisal tingkat 5. Biasanya, akan dibutuhkan sepasukan kecil pemain tier 5 untuk mengalahkan hanya 1 monster abisal tier 5. Namun Warren sendiri mengalahkan ketiganya. Berita itu telah menyebar melalui domain dewa seperti api. Pada saat itulah para pemain menyadari betapa menakutkannya seorang Grand Wizard, yang telah menguasai keempat elemen utama, adalah. Sekarang kamu sudah sejauh ini, kamu diperbolehkan mencari 1 buku keterampilan untuk dipelajari. Perpustakaan Titan telah berdiri selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan berbagai buku keterampilan dari seluruh domain dewa. Seseorang bahkan dapat menemukan buku keterampilan tier 6 yang legendaris di rak-rak ini. Namun, kamu hanya memiliki 3 jam untuk menemukan buku keterampilan, dan kamu hanya memiliki 3 kesempatan untuk belajar dari perpustakaan ini sepanjang hidup kamu. Ada juga berbagai batasan di perpustakaan. Semakin kuat skill book, semakin kuat batasannya. Jenis buku keterampilan apa yang kamu peroleh akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Jangan buang waktu karena keserakahan karena skill yang kuat, Warren menjelaskan perlahan. Mendengar ini, mata para pemain bersinar dengan kegembiraan.
Dalam Guts Domain, kelangkaan skill meningkat dengan level dan tingkatan. Saat ini, bahkan buku skill tier 2 berada di luar pemain, apalagi tier 6. Hanya seseorang seperti Si Feng yang mengerti betapa berharganya buku keterampilan tingkat 6 itu. Nilainya bahkan bisa menyaingi barang legendaris yang terfragmentasi. Keterampilan dan mantra tingkat 5 juga tidak mudah diperoleh. Seseorang harus beruntung menemukannya. Bahkan setelah mencapai tier 4 dan 5, banyak pemain di masa lalu hanya memiliki beberapa keterampilan atau mantra dari tier yang sama. Sementara itu, perpustakaan Titan kebetulan saja memungkinkan pemain mengakses keahlian dan mantra langka ini. Karenanya, para pemain terus-menerus berjuang untuk menguji ujian perpustakaan Titan. Sayangnya, sangat sedikit pemain yang pernah sejauh ini. Kesempatan untuk menangkap skill atau mantra tingkat tinggi ini jauh lebih berharga daripada Epic Weapon. Warren telah menghilang setelah dia menyelesaikan penjelasannya tentang perpustakaan. Tanpa membuang waktu, Si Feng dan yang lainnya berpisah untuk mencari buku keterampilan mereka sendiri. Perpustakaan Titan adalah kolosal dan memiliki banyak bagian. Menemukan buku keterampilan tingkat tinggi yang cocok dalam waktu 3 jam tidak akan mudah. Karena itu, mereka perlu menghargai setiap detik yang mereka miliki. Setelah itu, Si Feng berlari menuju bagian untuk keterampilan melee. Di perpustakaan Titan, buku keterampilan dan ejaan tidak dikategorikan berdasarkan kelas. Sebaliknya, mereka jatuh ke dalam 4 kelompok utama, keterampilan melee, keterampilan berkisar, mantra penyembuhan, dan mantra penghancuran. Pemain jarak dekat seperti Si Feng harus menuju ke bagian keterampilan melee. Tentu saja, seseorang juga bisa memilih keterampilan dari bagian keterampilan berkisar. Begitu Si Feng mencapai bagian keterampilan melee, dia menggali lebih dalam ke bagian itu. Setiap bagian perpustakaan dibagi lebih jauh menjadi 4 area luar, area dalam, area pusat, dan inti. Ada ribuan buku keterampilan di daerah luar. Si Feng bisa menghabiskan 3 jamnya hanya membaca-baca buku-buku itu. Sementara itu, ketika seseorang menjelajah lebih dekat ke masing-masing pusat bagian, mereka akan menemukan buku keterampilan yang lebih sedikit dan lebih berkualitas. Namun, berdasarkan apa yang Si Feng dengar dalam kehidupan sebelumnya, bahkan intinya menampung lebih dari 100 buku keterampilan. Kekayaan informasi perpustakaan Titan akan mengejutkan setiap pemain. Ketika Si Feng meninggalkan area luar dan mendekati area dalam, sebuah penghalang muncul, menghalangi jalannya. Bab 934, Tingkat 3 Keterampilan Sure Kill. Penghalang terhadap kelas tier 1 lebih kuat dari yang aku harapkan. Si Feng mengangkat tangan ke dinding yang tak terlihat. Dinding itu bertindak seperti bidang tolakan besar yang menutupi 3 area terdalam. Pemain tidak bisa memaksa masuk. Ini juga mengapa Warren memperingatkan mereka untuk tidak serakah. Ada terlalu banyak buku keterampilan dan ejaan di perpustakaan Titan, dan sangat sulit untuk menemukan buku yang cocok untuk setiap pemain dalam waktu yang terbatas. Jika mereka fokus untuk menembus penghalang tak kasat mata ini, mereka mungkin pergi dengan tangan kosong. Pemain tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka untuk menerobos hambatan perpustakaan. Namun, mereka bisa mengandalkan teknik. Setelah mencapai bidang tolakan, setiap aspek pemain akan ditekan sampai batas tertentu. Bahkan pemain tier 4 dan tier 5 tidak dikecualikan. Di dalam bidang tolakan, ada arus udara yang tak terhitung jumlahnya. Arus udara ini akan menyerang siapapun di dalam ladang. Jika pemain tidak merespons dengan tepat, mereka akan terlempar dari bidang tolakan. Ketika Si Feng memasuki ladang, banyak orang lain juga mulai bergerak. Tak satu pun dari mereka yang tertarik dengan buku keterampilan area luar. Namun, begitu orang-orang ini memasuki ladang tolakan, mereka melambat menjadi merangkak seolah-olah mereka telah tenggelam dalam lumpur. Dengan kecepatan mereka yang lumpuh, beberapa aliran udara menyerbu mereka. Gagal menghindar tepat waktu, orang-orang ini diusir dari medan tolakan. Salah satu anggota Raven, malaikat bertopeng, bergegas ke bidang tolakan. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan trik kecil ini? Begitu Angel Musket melangkah ke bidang tolakan, dia mencibir saat dia mendorong lebih jauh ke dalam area batin dengan langkah panjang. Lebih dari 100 yard bidang tolakan memisahkan area luar dan dalam. Malaikat bertopeng cepat menyeberang selusin meter melalui lapangan, bergerak seolah-olah arus udara tidak ada. Luar biasa, beberapa orang yang telah terlempar dari bidang tolakan berseru. Ketika mereka memasuki bidang tolakan, mereka tidak bisa bergerak normal sama sekali, namun Musket Angel sepertinya tidak memiliki masalah. Ketika beberapa aliran udara yang ganas merobek menuju Musket Angel, dia menghindari setiap orang dengan teknik gerak kaki yang misterius. Dia kemudian terus maju. Apa? Bagaimana gerakannya begitu halus? Apakah kekuatan penindasan tergantung pada pemain? Seharusnya tidak begitu. Para pemain ini menyaksikan Musket Angel mencapai titik setengah dengan iri hati. Selama malaikat bertopeng melewati area terlarang ini, dia bisa mencari buku keterampilan bagian dalam.
Bahkan orang bodoh pun bisa menebak perbedaan antara buku keterampilan area luar dan yang ada di area dalam. Mereka sudah membolak-balik beberapa buku keterampilan di daerah luar, dan semua yang mereka temukan adalah buku tier 1 dan tier 2. Sementara buku keterampilan ini sangat berharga. Mereka akan sedikit berguna di masa depan. Hanya buku keterampilan area dalam yang bisa memberi mereka keunggulan saat mereka naik level. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Raven, dia melihat aturan bidang tolakan segera setelah dia masuk. Si Feng tidak terlalu terkejut ketika dia melihat Masked Angel bergerak melalui bidang tolakan dengan mudah. Setelah semua, Masked Angel adalah ahli Realm Refinement. Para pemain perlawanan yang ditemui di bidang tolakan tidak monoton. Sebaliknya, itu berubah secara acak. Pemain mungkin menghadapi perlawanan yang lebih lemah di beberapa daerah, dan resistensi yang lebih kuat di tempat lain. Itu seperti menembakkan senapan mesin otomatis dari jarak jauh. Satu atau beberapa peluru mungkin melintasi beberapa area, sementara yang lain tidak akan melihat peluru apapun. Jika seseorang mencoba untuk mengisi melalui bidang tolakan sambil mengabaikan fakta ini, mereka akan dengan cepat diusir ke daerah luar. Namun, jika seseorang tahu di mana peluru akan terbang, melintasi medan tolakan akan menjadi masalah sederhana. Sayangnya, beradaptasi dengan berbagai resistensi tidak sesederhana itu. Begitu Masked Angel telah berkelana lebih dari 50 meter melalui bidang tolakan, ekspresinya menjadi gelap. Dia juga mulai menegang. Lebih banyak arus udara mulai menyerangnya secara bersamaan, dari 3 menjadi 5, menjadi 7 atau 8, bidang tolakan mulai tumbuh lebih sulit. Akhirnya, ketika Masked Angel berada di kedalaman 70 yard, aliran udara menghantamnya dan melemparkannya dari lapangan. Para pemain yang menyaksikan di area luar tercengang. Angel bertopeng telah baik-baik saja sampai saat ini. Kenapa dia tiba-tiba terlempar dari ladang? Mengapa kesulitan meningkat secara dramatis? Ekspresi Masked Angel telah berubah menjadi sesuatu yang jelek. Apakah mereka bahkan ingin kita melewati benda ini? Orang lain mungkin tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, tetapi dia sangat sadar. Saat dia mencapai tanda 50 yard, bidang tolakan cepat tumbuh lebih kuat, berubah dari kuat menjadi lemah dan lemah menjadi kuat lebih cepat. Bahkan Masked Angel merasa sulit untuk mengatasi perubahan. Selanjutnya, ia menghadapi serangan yang jauh lebih banyak, membuatnya lebih sulit untuk mengikuti perubahan perlawanan. Pada akhirnya, bahkan setelah manuver mengelak yang drastis, ia telah dikeluarkan dari lapangan. Setelah malaikat bertopeng diusir, si Feng memasuki bidang tolakan. Bagi yang lain, mungkin sulit untuk mengatasi perlawanan yang terus berubah, tetapi bagi si Feng, itu adalah jalan-jalan di taman. Dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik apapun untuk menghindari arus yang masuk. Mustahil. Angel Masked sejenak tertegun. Sepertinya si Feng berjalan santai di jalan. Bahkan setelah tanda 50 yard, si Feng melanjutkan dengan nyaman. Setelah beberapa saat, dia telah meninggalkan medan tolakan dan mencapai area batin. Apa yang Masked Angel tidak tahu, bagaimanapun, adalah bahwa baik kekuatan perlawanan maupun serangan arus udara tidak efektif terhadap persepsi si Feng. Setelah mencapai area batin, si Feng dengan santai melihat-lihat beberapa buku keterampilan. Dia tidak bergegas menuju area tengah. Penghalang antara area bagian dalam dan area tengah jauh lebih kuat daripada penghalang yang memisahkan area luar dan dalam. Penghalang ini bahkan telah menyulitkan para ahli puncak domain dewa di masa lalu. Keahlian tier 4 yang sangat langka dapat ditemukan berlimpah di area bagian dalam. Si Feng juga bisa melihat banyak keterampilan Sure Kill tingkat 3. Keahlian Sure Kill ini mirip dengan api semburan si Feng. Flame Burst adalah skill Sure Kill tier 2 yang dapat dipelajari pemain di tier 0. Sementara itu, skill dapat ditingkatkan dengan mengorbankan EXP. Namun, itu hanya bisa mencapai tingkat 2. Meskipun dengan batasan ini, keuntungannya jelas. Mempelajari Flame Burst tidak membutuhkan tier tertentu. Itu juga tidak memerlukan keahlian keterampilan. Keterampilan pembunuh tentu sangat langka di domain dewa, apalagi keterampilan pembunuh Sure tingkat 3. Di rumah lelang, itu akan dijual lebih dari item epic. Lagi pula, banyak pemain di Gods Domain akan mencapai batasnya setelah mencapai tier 3. Sangat sulit untuk maju. Untuk para pemain ini, keterampilan Sure Kill tier 3 mereka tidak akan pernah menjadi tua, memungkinkan mereka untuk memegang peringkat teratas mereka di antara pemain tier 3. Namun, ini tidak akan memuaskan si Feng. Dia masih punya banyak waktu. Dia dapat mencoba untuk mencapai area pusat bagian. Ahli puncak domain dewa memimpikannya area pusat perpustakaan Titan. Tidak hanya area pusat rumah buku keterampilan tier 5, tetapi juga mengadakan tingkat 4 keterampilan Sure Kill. Namun, ketika kesulitan mencapai perpustakaan Titan meningkat ketika seseorang naik di TIE, sangat sedikit ahli puncak yang bisa masuk ke perpustakaan di tempat pertama, belum lagi area pusat. Karena dia sudah ada di sini, dia harus mencoba. Jika itu benar-benar tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh,
dia hanya akan memilih tingkat 3 skill Sure Kill yang cocok. Setelah itu, Si Feng tiba sebelum penghalang berikutnya. Berbeda dengan daerah bagian dalam, tidak ada medan tolak yang kuat yang mencegahnya mencapai daerah pusat. Sebaliknya, semua yang ada di depannya diselimuti kegelapan. Dia tidak bisa melihat di dalam area pusat sama sekali. Tiba-tiba, seseorang terbang keluar dari kegelapan dan menghantam tanah. Orang ini tidak lain adalah Bloodsucker dari Raven. Namun, Bloodsucker sangat pucat, wajahnya kosong darah. Dia tampak kehabisan energi. Dia tampak seperti baru saja bertarung melalui pertarungan yang panjang, hidup atau mati, benar-benar kelelahan. Kamu harus berhati-hati. Sangat berbahaya di sana, Bloodsucker tersenyum pahit ketika Si Feng berjalan. Aku akan keluar untuk beristirahat sekarang. Babak 935, Lintasan Pedang. Segera setelah Bloodsucker selesai berbicara, dia keluar dari game. Apakah beban mental benar-benar sangat berat? Si Feng mengerutkan kening saat dia menyaksikan Bloodsucker menghilang. Setelah mengamati Bloodsucker selama beberapa waktu, Si Feng yakin bahwa pria itu adalah ahli Void Realm. Bahkan di Super Guild, dia akan menjadi puncak keberadaan. Ini juga mengapa Bloodsucker begitu percaya diri ketika dia mempromosikan keterampilannya. Untuk lulus ujian dalam perpustakaan Titan, seorang pemain harus mengandalkan teknik mereka. Keterampilan dan peralatan mereka tidak akan membantu mereka sama sekali. Si Feng merasa sulit untuk membayangkan betapa sulitnya untuk mencapai daerah pusat bagi seorang ahli seperti Bloodsucker yang tidak berdaya. Ketika seorang pemain mengungguli kekuatan mental mereka umumnya harus beristirahat selama 3 hingga 5 jam untuk pulih. Bahkan jika seseorang menggunakan cairan gizi S-Rank untuk membantu pemulihan mereka akan perlu menghabiskan sekitar 1 jam di dunia nyata untuk pulih sepenuhnya. Namun, pemain hanya diberi waktu 3 jam untuk memilih buku keterampilan di perpustakaan Titan. Jika Bloodsucker beristirahat selama 1 jam di dunia nyata, ia tidak akan punya cukup waktu untuk menantang penghalang antara area dalam dan pusat. Tes ini ganas, Si Feng mendecakkan lidahnya. Jika dia gagal sekali, dia akan kehilangan sebotol nutrien fluid S-Rank. Selain itu, bahkan setelah pulih, dia hanya akan dapat memilih buku keterampilan dari area dalam. Jika dia tidak mengandalkan nutrien fluid S-Rank untuk pulih, dia akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari buku keterampilan perpustakaan manapun. Baru sekarang Si Feng mengerti mengapa begitu banyak ahli puncak tersendat sebelum mencapai daerah pusat. Untungnya, aku masih punya beberapa botol nutrien fluid S-Rank. Tanpa mereka, aku tidak akan memenuhi syarat untuk menantang tes ini. Setelah Si Feng menyesuaikan pola pikirnya, ia melangkah ke penghalang gelap. Begitu kegelapan menelan Si Feng, dia merasakan sesuatu yang aneh. Tidak hanya penghalang yang merenggut penglihatannya, tetapi juga membuatnya tuli. Kekuatan tempur setiap ahli akan turun secara signifikan jika mereka kehilangan penglihatan, belum lagi kehilangan penglihatan dan pendengaran. Dengan kedua indera tiba-tiba diredam, bahkan tetap tenang akan menjadi masalah, belum lagi berkelahi. Selain itu, tanpa bisa melihat atau mendengar, seseorang bahkan tidak akan tahu bahaya apa yang mereka hadapi. Terhadap yang tidak diketahui, bahkan kondisi mental pemain ahli akan hancur. Untungnya, Si Feng pernah mengalami situasi serupa di Battle Tower. Meskipun situasinya tidak separah ini, mereka tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, Si Feng tetap tenang dan terkendali. Meskipun ia telah kehilangan penglihatan dan pendengarannya, ia masih memiliki indera sentuhan dan bau. Sesuatu akan datang. Setelah menjelajah beberapa langkah ke dalam kegelapan, ia merasakan udara beriak melawan beberapa area tubuhnya. Namun, riak ini sangat lemah. Dalam sekejap mata, dia merasakan sakit yang menusuk di mana dia merasakan riak. Sesuatu memukulnya, dan dia terpaksa mundur 3 langkah. Setelah itu, Si Feng mencoba untuk maju sekali lagi. Pada akhirnya, bagaimanapun, ia menemukan hasil yang sama. Setelah beberapa langkah, ia merasakan riak lemah, diikuti oleh rasa sakit yang menusuk. Khususnya di daerah yang dia rasakan sakit sebelumnya, rasa sakit ini berlipat 2. Jadi, begitulah cara kerjanya. Tidak heran mengapa begitu banyak ahli yang tidak berdaya melawan tes ini. Si Feng tersenyum pahit setelah beberapa upaya lagi. Itu terlalu sulit untuk merasakan serangan yang datang oleh arus udara saja. Sebagai seorang ahli Void Realm, dia merasakan sekelilingnya dengan mendorong kelima inderanya hingga batas mereka. Namun, jika dia hanya mengandalkan indera sentuhannya, akan sangat sulit untuk memprediksi serangan. Bahkan jika dia menghindari saat dia merasakan jarum, dia tidak bisa mengelak. Selain itu, rasa sakit yang dia rasakan setiap kali membuat frustrasi, mengganggu ketenangannya. Karena aku tidak bisa mengelak, aku harus memblokirnya. Memutuskan demikian, Si Feng menghunus pedangnya dan maju. Setelah upaya sebelumnya, ia memiliki pemahaman umum tentang serangan jarum. Selain teknik yang kuat dan indera akut,
Alasan terbesar mengapa para ahli bisa menjadi ahli di tempat pertama adalah kecepatan pemrosesan otak mereka dan kemampuan mereka untuk menghafal sesuatu secara instan. Begitu seseorang memperkuat pikiran mereka, hafalan dan perhitungan mereka akan meningkat pesat. Mereka kemudian dapat menjalankan berbagai simulasi dalam pikiran mereka menggunakan informasi terbatas apa yang mereka miliki. Di daerah gelap ini, serangan jarum bukan tanpa pola. Untuk setiap gelombang serangan, jarum akan menargetkan 3 hingga 5 lokasi. Berdasarkan di mana Si Feng telah dipukul dan berapa kali, total 12 lokasi di tubuhnya menjadi sasaran. Meskipun dia tidak bisa memastikan bahwa jarum hanya akan menyerang 12 lokasi ini, mengetahui itu sudah cukup. Selama dia mempertahankan poin-poin ini, dia tidak bisa didiskualifikasi jika dia menerima pukulan, bahkan jika dia terkena di tempat lain. Paling-paling dia akan dipaksa untuk mengambil 1 atau 2 langkah ke belakang dan mempertahankan lokasi lain. Setelah itu, Si Feng terus maju, menggunakan bilahnya untuk membentuk penghalang di sekitar dirinya saat ia memukul mundur serangan jarum. Selain itu, saat dia mengacungkan pedangnya, Si Feng memperbaiki lintasan pedangnya, sedikit demi sedikit, secara bertahap mengurangi kelebihan gerakannya dan memperkuat pertahanannya. Seperti Si Feng berspekulasi, ada lebih dari 12 target di tubuhnya, 14 daerah menjadi sasaran. Ke-14 poin ini tampaknya mengandung semacam makna tersembunyi. Saat Si Feng meningkatkan lintasan pedangnya, jarak pertahanan juga bertambah. Saat ini, dia bisa memblokir sekitar 40% dari semua serangan yang ditujukan padanya dari depan. Sensasi ini mengejutkan Si Feng. Dia juga sangat gembira atas pertumbuhannya. Masih ada banyak kekurangan dalam lintasan pedangnya, dan tebasannya tidak seefisien mungkin. Namun, sekarang dia bisa memblokir 40% serangan yang datang dari depan. Dia secara teoritis bisa memblokir 20 dari 50 serangan yang ditargetkan diluncurkan dari depannya. Setelah Si Feng menjelajah 50 meter ke dalam kegelapan, 6 hingga 8 serangan menyerangnya secara bersamaan. Jumlah target di tubuhnya juga naik dari 14 menjadi 21. Perubahan tiba-tiba mengganggu ritme Si Feng, menyebabkannya goyah bolak-balik di atas tanda 50 yard. Ketika serangan terus-menerus mengenai tubuhnya, rasa sakitnya semakin kuat. Serangan itu bahkan cukup menyakitkan untuk memaksa orang yang berkemauan keras seperti Si Feng untuk menggertakkan giginya. Namun, meskipun rasa sakit sedikit mengalihkan perhatiannya, tekad Si Feng tumbuh saat ia bertarung. Sekarang dia harus memblokir 21 poin, lintasan pedangnya menjadi lebih kompleks. Setelah setengah jam memperbaiki tekniknya dan menghilangkan gerakan yang tidak perlu, Si Feng akhirnya mendorong melewati batas 50 yard. Dia sekarang bisa memblokir semua serangan jarum yang menyerangnya. Ketika dia memberanikan diri melewati batas 80 yard, jumlah serangan meningkat sekali lagi, meningkat menjadi 14 hingga 18 serangan sekaligus. Selanjutnya, ia sekarang harus mempertahankan 32 poin. Meskipun dia hanya harus memblokir 11 area lainnya, lintasan pedang yang diperlukan berlipat ganda beberapa kali. Bahkan Si Feng berjuang untuk mengatasi perubahan kualitatif ini. Bahkan setelah menyempurnakan gerakannya selama lebih dari 1 jam, tekniknya masih memiliki banyak kekurangan. Namun, dia sekarang bisa memblokir 60% serangan yang diluncurkan dari depan. Setelah beberapa upaya gagal untuk menyempurnakan lintasan pedangnya, Si Feng memutuskan untuk bertaruh. Alih-alih mencoba untuk memblokir semua 32 poin yang ditargetkan, ia menyerah pada beberapa hal yang tidak mengikuti lintasannya. Sambil menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, ia kemudian mencoba untuk menyeberangi 20 yard terakhir. Pada akhirnya, dengan hanya 20 menit dari 3 jam yang tersisa, Si Feng akhirnya berhasil menembus kegelapan dan mencapai area pusat perpustakaan Titan.